Yo guys, Garmin Fenix 7X Sapphire Solar. Ya udah, nggak usah basa-basi, kita mau lihat apa aja yang keren dari gadget yang keren satu ini. Tapi sebelum nonton videonya, jangan lupa subscribe dulu ke channel YouTube K2G kalau kalian belum nonton, atau like maupun dislike di akhir video supaya membantu channel kami di tengah-tengah algoritma YouTube yang semakin kompetitif. Looknya mirip Fenix 6X, tetapi ada beberapa adjustment yang bikin makin oke. Case-nya punya ukuran 51 mm. Material unit yang gue review ini adalah yang Fenix 7X Sapphire Solar Carbon Grey Titanium. Dengan menggunakan titanium sebagai material utama, jadinya lebih ringan. Hal penting secara desain sebetulnya ada pada display Power Sapphire-nya yang memiliki teknologi solar panel yang diklaim memberikan peningkatan efisiensi sebesar 200% dan masa pakai baterai 300% lebih lama dibandingkan Fenix 6. Kaca di layar ini mengkombinasikan kemampuan touchscreen dengan kemampuan solar charging alias nge-charge menggunakan tenaga surya dengan durabilitas maksimal yang ditawarkan dari lapisan Sapphire-nya. Ukuran layarnya 1,4 inch dengan resolusi 280 x 280. Layarnya luas dan mempunyai jenis teknologi transflective display yang bikin viewing di outdoor sangat jelas. Well, kalian yang terbiasa melihat smartwatch reguler, apalagi yang berlayar AMOLED, pasti akan ngerasa layarnya kurang vibrant dan berwarna. Tapi ingat, ini adalah smartwatch outdoor. Dengan jenis layar tersebut, jadinya nggak makan baterai, sehingga alokasi powernya dialihkan ke hal-hal yang lebih penting untuk outdoor adventure. Berbeda nih dengan beberapa smartwatch Garmin sebelumnya, dengan meng-enable touchscreen, di sini navigasi menu berasa lebih mudah dan intuitif buat gue. Sebetulnya, fitur touchscreen ini by default off ya, terutama ketika lagi jalanin fitur activity. Jadi harus nyalain satu persatu atau secara global dibikin on terus touchnya. Kenapa begitu? Karena kemungkinan buat user setia Garmin Watch mungkin lebih terbiasa dengan navigasi tombol. Dan juga jadinya nggak dengan sengaja kepencet dan pause activities yang sedang dilakukan. Untuk watch bandnya, out of the box memang terpasang yang silicone strap biasa. Namun karena punya gue ini adalah versi termahalnya, dari dalam box tersedia strap titanium yang matching dengan body watchnya. Beda harganya lumayan banget. 20 juta untuk yang varian ini dan 16 jutaan untuk yang varian silicone band. Yang didapatkan dengan harga tersebut adalah eksklusivitas yang luar biasa. Looknya super gagah, super premium. Seperti smartwatch Garmin pada umumnya. Soal ketahanan air nggak perlu diragukan lagi ya. Garmin Fenix 7X punya water rating 10 ATM yang artinya bisa dibawa nyelam sampai 100 meter. Satu fitur eksklusif di sini adalah kita dapat mengatur mode langkah untuk menjalankan irama. Kemudian saat mendeteksi gerakan lari, smartwatch akan secara otomatis mengedipkan cahaya putih ketika tangan kita mengayun ke depan, dan kita juga dapat memberikan sinyal untuk SOS. Yang perlu dipertimbangkan mungkin size-nya yang besar dan beratnya yang cukup berasa ketika dipakai berlama-lama. 89 gram untuk yang Sapphire Solar ini. Saran gue, ke toko Garmin, cobain langsung, putuskan cocok atau enggaknya dengan kalian. Jangan sampai nanti terkaget-kaget. Di luar ganteng, di dalam banyak fitur yang penting buat fans outdoor adventure. Koleksi maps internal yang lengkap, tracking segala data ketika kita melakukan berbagai sport, semua bisa. Sensor-sensor utama seperti altimeter, barometer, dan kompas ada. Lalu kita bisa juga menggunakan GPS yang terhubung juga dengan GLONASS dan satelit sistem Galileo. Emang juara soal location deh Garmin pokoknya. Kelebihan lainnya adalah penggunaan multi-satelit untuk positioning yang lebih akurat. Bener-bener pinpointing lokasi kita secara super presisi. Selain itu, terdapat juga fitur Health Snapshot untuk mengetahui kondisi tubuh, seperti detak jantung, saturasi oksigen dalam darah, dan tingkat stres. Fitur pelacakan tidur dan skor tidur membantu kita juga untuk mengkontrol kualitas tidur menjadi lebih baik. Fitur-fitur sportnya sebetulnya banyak banget ya. Sebagai contoh yang paling hype sekarang, soal sepedaan deh. Kita bisa dapetin segala data yang kita ingin tahu ketika sepedaan, seperti heart rate, real-time stamina, untuk memahami kekuatan fisik, melatih stamina, dan menyesuaikan kecepatan dan intensitas agar sesuai dengan kondisi di saat itu. Kompas, kecepatan, dan planning rute dengan maps yang akurat tadi. Lalu kita bisa tambahin additional data seperti elevation atau angle tanjakan atau turunan di rute kita.
Ya, all in all, kepake tuh fitur navigasi Maps yang super akurat itu. Ada juga fitur flashlight strobe buat kalian yang suka sepedaan malam-malam supaya lebih safe aja kelihatan oleh pengendara lain. Sebetulnya banyak banget ya fitur-fitur yang membantu outdoor activities kita di Garmin Fenix 7X ini. Bener-bener komprehensif. Ada lebih dari 40 mode olahraga bawaan termasuk bersepeda gunung, bouldering, renang air terbuka, triathlon, dayung, golf, dan banyak lagi. Ditambah dukungan untuk 42.000 lapangan golf di seluruh dunia. Tinggal dipelajari satu-satu sesuai dengan aktivitas kita masing-masing. Nah, kalau sebagai smartwatch, gimana nih performa Fenix 7X ini? Kita bisa lihat notifikasi dari smartphone Android maupun iPhone. Di Android, kita bisa reply email, SMS, message dengan kata-kata yang udah kita custom atau preset bawaan jam, seperti oke, yes, no, atau yang lain-lain. Atau kita juga bisa kalau mau ngeset misalnya lagi lari nih, bisa. Terus dengan 32 GB internal storage yang mostly udah kepake buat database maps, kita juga bisa transfer musik atau sync ke Spotify Premium. Seperti yang tadi gue bilang, ketahanan baterai adalah salah satu kekuatan utama Garmin Fenix 7X ini. Ketika difungsikan sebagai smartwatch yang serba terkoneksi dengan smartphone, dengan touchscreen juga nyala, Garmin menjanjikan 37 hari. Goks! Ini sebetulnya impian gue soal jam tangan pintar. Jam yang nggak perlu ngebebanin gue dengan tanggung jawab kudu ngecas tiap malam. Belum lagi kita-kita yang tinggal di Indonesia di mana matahari itu berlimpah akan diuntungkan dengan pengisian daya tenaga suryanya. Tentunya ya, kalau semakin banyak dan semakin sering fitur-fitur seperti GPS, blood dan heart rate monitoring digunakan, ya akan semakin boros. Tapi tetap jauh lebih irit dibandingkan smartwatch biasa pastinya. Kalau mau ngecas dari listrik biasa juga bisa tentunya, dengan kabel USB dengan konektor khusus yang disediakan dari dalam box. Terakhir, jangan lupa untuk download aplikasi Garmin Connect dan Connect EQ di App Store maupun Play Store untuk melihat berbagai rangkuman data dari jam kita, lalu mengatur cara kerja jam ini secara lebih komprehensif dari layar yang lebih besar, maupun mendownload watch face maupun aplikasi pihak ketiga yang mungkin nggak sebanyak smartwatch Android atau iOS pada umumnya. Oke, Garmin Fenix 7X Sapphire Solar. Ini adalah jam tangan terbaik yang diberikan oleh Garmin untuk kalian yang mencari smartwatch outdoor. Kalau kalian suka jam tangan ultra premium yang besar dengan daya tahan baterai yang luar biasa, punya fitur activities tracker dan dukungan GPS yang komprehensif, serta menyukai fitur yang terkesan sepele tapi super berguna ketika kalian adventuring, yaitu center LED, maka Fenix 7X ini adalah jam super gagah yang bakalan cocok untuk para adventurer outdoor. Kekurangannya apa coba? Mungkin mayoritas dari kalian berpikir bahwa 20 juta untuk sebuah smartwatch itu adalah sebuah hal yang mahal banget. Tapi untuk user setia dari Garmin yang memang target marketnya itu spesifik, mereka bakalan sangat mengapresiasi fitur-fitur lengkap yang diberikan oleh Garmin di smartwatch keren ini. Dan buat mereka-mereka ini tentu harga bukan menjadi suatu penghalang yang signifikan. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!